Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mitra Pemuda Channel. Seperti biasa, pada malam hari ini saya akan menceritakan tentang tragedi atau kejadian yang saya alami di kehidupan nyata. Untuk itu, pada malam hari ini saya akan menceritakan tentang gigitan anjing gila yang saya alami. Oke, jangan kemana-mana, ikuti cerita kisah. Jadi pada malam hari saya bertemu yaitu dengan saudara saya sendiri, janjian bahwa kita pagi-pagi yaitu akan melakukan kegiatan yaitu lari pagi nih ceritanya sahabat channel. Nah, sudah janjian malamnya, akhirnya pagilah tiba. Habis pagi saya dengan tante saya sendiri janjian yaitu tempat yang sesuatu tempat yang sudah kita tentukan. Akhirnya jadi kalau kita dulu tuh kalau mau lari itu zaman tahun 90-an, jadi kita larinya itu ya sekitar Jakarta Timur lah, yang masih dulu tuh masih banyak kebun-kebun lah gitu. Kalau udah pusat kan udah mulai banyak gedung-gedung tinggi dulu di pusat. Jadi kita di timur dan sekitaran taman ya daerah-daerah Pondok Kopi ya sahabat channel, tahun 90 ke atas. Jadi saya berangkat ya kan bersama tante saya, kita udah ketemuan, akhirnya kita lari tuh. Itu kita lari sahabat channel, lari lagi enak-enaknya lari. Jadi dari tempat yang kita sudah tentukan sampai ketemu tempat taman yang kita mau olahraga atau sambil olahraga kita nongkrong di situ, itu ya sekitar setengah jam lah sambil lari menikmati pagi ya kan sahabat channel. Jadi setelah saya lari tiba-tiba perut tuh mules ya sahabat channel. Saya bilang sama tante saya, tante saya mules nih gitu. Ya udah nanti kita cari apa dulu sih, bukan kamar mandi umum ya, karena tetap kamar mandinya di luar, tetap punya orang, mungkin kita izin. Zaman 90-an tuh kalau kita ini belum seperti sekarang ya sahabat channel, udah banyak toilet umum atau dulu ada pom bensin gitu ya sahabat channel, kita bisa numpang. Kalau tahun 90-an seingat saya mungkin ada pom bensin, tapi ketika kita mau buang air besar ya kalau di tahun 90-an tuh jadi ada WC orang tapi kita mesti bilang dulu, dan sambil lari dan menahan detak jantung yang menahan buat buang air besar ya sahabat channel. Akhirnya saya ketemu juga ya sahabat channel, akhirnya saya bilang ke yang punya rumah, pamit ya kan, udah pamit bu, saya mau izin buang air besar nih sahabat channel. Ya udah, akhirnya habis buang air besar kebetulan ibu itu bilang, maaf ya dek, airnya lagi ada masalah itu, tadi juga pas ini ada yang numpang. Oke bu, nggak apa-apa. Begitu saya di kamar mandi gitu kan sahabat channel, ternyata airnya itu dari seember itu ya seperempat embernya, dan bahkan saya punya feeling nggak bakal cukup nih buat bersihin ceboknya itu, saya nggak bakalan cukup gitu sahabat channel. Setelah itu saya buangnya besar, saya cebok, ya udah seadanya, ya bersih nggak bersih tetap jalan. Nah ketika udah lega, udah saya bilang sama tante saya nunggu di luar gitu kan, tante semangat lagi, cuman tuh risih karena kita buang air besarnya tuh ceboknya nggak sampai selesai. Masuklah kita di kawasan komplek nih sahabat channel. Habis masuk di kawasan komplek, jadi di komplek itu ya kan, kalau tahun zaman dulu lagi saya kecil itu
nggak seperti sekarang ya sobat channel. Anjing tuh hewan peliharaan tuh kadang di dalam rumah. Kalau dulu masih ada yang berkeliaran, ada yang dilepas ya sobat channel, di luar-luaran komplek. Larilah saya berdua sama tante saya. Ketika lari gitu, saya udah feeling, saya nanya sama tante saya, tante ini bukannya komplek ini banyak anjing? Udah nggak apa-apa, katanya dia bilang gitu. Yang penting kita ketika nanti ada anjing jangan panik dan jangan lari gitu kan. Ya namanya saya masih kecil juga, apapun yang ini ya saya juga bingung juga ya sahabat channel. Ya udah, akhirnya pas tiba-tiba apa yang kita bicarakan ketemu tuh sahabat channel, anjing udah gonggong gitu sahabat channel. Akhirnya setelah menggonggong, udah hampir di dekatnya tuh si anjing itu sahabat channel, apa yang saya saya takutkan atau gimana, itu dia mendekat sambil lari. Nah dari lari itu saya juga kejar juga sahabat channel. Akhirnya saya ikutan lari sama tante saya sahabat channel, sampai ada 10 meter. Udah tuh 10 meter, akhirnya saya udah gak kuat lagi, tuh anjing loncat sahabat channel, loncat, set, langsung gigit saya, sampai kerasa tuh gigitannya tuh sampai grok sampai 2 kali. Wah saya dari situ udah mau nggak sadarkan diri, orang panik, shock juga kan, kayak berasa banget gigitannya itu. Dari situ habis digigit nggak lepas ditolongin sama warga kompleks itu sahabat channel. Itu tadinya agak mau lepas tuh susah karena dia bertahan di gigitannya. Akhirnya ada orang komplek ya kan, dibantuin kita, alhamdulillah selamat sahabat channel. Wah kalau enggak sih bingung juga ya sahabat channel kalau nggak bisa lepas gitu kan. Jadi ya kalau kita ketemu anjing sebenarnya kita santai aja, karena dulu saya belum tahu dia lari itu, kita juga ikutan lari sahabat channel. Nah karena kita muslim, nah tentu saya bilangin nanti setelah di rumah nanti dibasuh 7 tanah sama 7 air itu yang mengalir. Udah, tapi berkas gigitannya itu benar-benar benar-benar kayak ada legokan gitu sahabat channel. Saya juga pegangnya berasa gitu sahabat channel. Itu ya itulah tragedi sesuatu yang saya alami. Jadi kemarin saya udah cerita penemuan saya pertama kali ketemu pocong, dan ini tragedi atau sesuatu yang susah saya lupa, jadi saya ingat dan saya ceritain ke sobat channel nih gitu. Jadi itu aja, itu sampai ketemu di cerita-cerita atau kejadian tragedi yang saya alami di kehidupan nyata saya. Untuk itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.